Oke ya, sudah terlihat jelas ya. Papannya cukup besar ya, nanti dilihat ya. Jadi papan layar utama. Oke, ada yang terkendala? Tidak bisa melihat layar saya? Halo? Bisa terlihat, Pak. Oke, Terlihat, Pak. jadi lihat semua ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. dalam konsep medan magnet ini akan saya ulas dari awal. Jadi dari beberapa mahasiswa yang masuk di kelas medan pasti ada pertanyaan seperti ini ya. Jadi apakah itu medan magnet ya? Jadi kalau di dalam teori buku bahasa Inggrisnya ditulis field ya, elektrik atau magnetic field. Terus nanti pertanyaan kedua, nah ini saya tulis aja urutannya. Nanti ini memang nggak langsung saya jawab, nanti kalian bisa menjawab setelah mengikuti kuliah ini. Jadi tugas kalian nanti mengeksplor apa pertanyaan saya ya. Jadi apa itu medan magnet? Ya, jadi field atau magnetic field, nah seperti itu. Terus nanti apakah bidang skalar atau vektor? Nah, itu sudah sekalian sekilas besaran skalar dan vektor. Nah, itu kan sudah sekilas kalian mengerjakan ya tugasnya. Nah, nanti kelanjutannya ada di bab berikutnya. Oke, yang nomor 3 apa kira-kira? Apa sifat-sifat dasar ya? Sifat-sifat atau karakteristik dari sebuah medan. Terus yang pertanyaan keempat, ya, apakah nanti itu bidangnya berkelanjutan atau continuous atau tidak? Atau terus nomor 5 apa? Bagaimana sebuah bidang magnetik itu biasa menghasilkan arus? Seperti itu. Jadi hubungannya dengan korelasinya dengan arus elektrisiti. Oke, yang nomor 6 adalah bagaimana sebuah, nah ini kaitannya dengan komponen elektronika, yaitu kapasitor. Ya, bagaimana sebuah kapasitor bisa menyimpan energi listrik. Nah, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konsep medan elektronik. Nah, ini sekilas saja konsepnya ya. Jadi memang di dalam materi ini menunjukkan bahwa pembelajaran teori di bidang elektromagnetik itu sangat penting untuk dipahami pada bidang teknik elektro. Jadi untuk melakukan hal tersebut artinya dia apa? Untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan di situ kita harus membuat beberapa konsep ya dan persamaan mengenai bidang-bidang atau area-area yang bersinggungan dengan bidang elektromagnetik, ya, medan elektromagnetik itu tadi, ya kan? Oke, sebelum kita lanjut ke situ, kita kan sudah mengenal tentang besaran kemarin ya di pertemuan pertama, besaran vektor dan skalar ya. Nah, di dalam konsep SI ya atau sistem internasional itu kan kita mengikuti sistem kilogram ya untuk berat, terus nanti ada meter untuk panjang, detik untuk waktu ya, terus ada kolom ya, Kelvin suhu. Nah, itu kan satuan SI, kalau Kelvin itu kan seperti itu. Jadi artinya dia ini nanti kaitannya dengan apa? Ke electricity ya, arus ya, ada ampere ya atau satuannya A ya, ampere. Nah, pada terminologi ini ya dari sebuah unit pokok misalkan kolom per detik C per S ya. Nah, itu juga kolom per second. Nah, ampere itu kan sebagai unit jadian ya. Apa unit jadian itu adalah unit turunan ya. Jadi sejarahnya nggak langsung ketemu ampere ya di situ. Nah, itu nanti bisa disebutkan misalkan kaitannya dengan juga dengan daya atau apa gaya F ya, Newton. Nah, itu bisa juga menjadi sebagai unit jadian. Jadi vektor unit besaran-besarannya itu adalah besaran turunan. Nah, kalau kita berbicara satuan-satuan itu memang harusnya kita harus punya tabelnya ya. Tabel-tabel yang diperoleh dari sistem
elektromagnetik ya, banyak sekali ya. Ya, ini saya tulis nggak semua ya. Misalkan dia di situ ada apa? Oh, nggak muncul ya, bentar. Oke, seperti ini. Nah, di sini adalah apa? Frekuensi sudut. Nah, ini untuk pembukaan saja ya. Kalian harus sudah tahu. Frekuensi sudut ini satuannya apa? Radian per second. Nah, radian per second ya. Nah, radian per second. Kalau kapasitansi sudah jelas. Ya, kapasitansi satuannya adalah apa? Farad. Ya, banyak. Terus nanti ada seperti ini, rho. Ya, rho-nya itu bukan rho yang seperti biasa ya. Jadi di situ ada charge density. Apa charge density? Kepadatan arus listrik. Ya, kepadatan arus listrik itu satuannya, namanya juga kepadatan. Berapa kolom per meter kubik. Terus juga nanti ada konduktansi. Ya, ini juga ada kok istilah baru ya, G. Ini satuannya Siemens. Ini jarang sih. Terus juga nanti ada conductivity, bentuknya seperti ini. Ya. Konduktivitas ya, Siemens per meter. Terus juga nanti ini omega ya, bukan W ya, omega. Terus juga nanti ada W ya. W itu sudah jelas bahwa dia di sini adalah energi. Ya, energi satuannya adalah Joule. Ya. Juga ada gaya, force. Nah, ini juga menyebut nilai Newton. Banyak sekali ya, itu salah satunya saja. Apalagi ya yang mungkin kalian butuh. Oh ya, oke. Misalkan frekuensi ya, frekuensi sudah jelas, frekuensi hertz ya. Nah, juga impedansi. Nah, impedansi ini suka kalau di rangkaian listrik suka ketukar dengan hambatan, tetapi beda ya. Impedansi sama-sama satuannya adalah ohm juga. Terus ada induktansi ya. Induktansi. Oke. Terus satuannya apa induktansi? Ada yang tahu? Henry. Oke. Henry. Nah, ada permeabilitas. Sebentar saya putus. Oke, ada permeabilitas. Mu. Nah, ini Henry per meter. Ada juga permitivitas. Ya kan? Permitivitas satuannya adalah farad per dan banyak lainnya. Jadi ini cuma sekilas saja melihat satuan satu. Oke, di dalam konsep teori medan ya, langkah awalnya kita mempelajari ini adalah kita harus bisa menentukan nilai ya atau kuantitas pada sebuah wilayah yang kita akan amati. Ya. Artinya untuk mengamati sebuah area atau bidang, area itu nanti macam-macam ya. Area itu nanti macam-macam ya, bisa berupa garis. Ini bukan area kalau garis ya, bisa mengamati panjang ya. Terus nanti ada sebuah area itu artinya luasan atau bidang dimensi 2. Dimensi 2. Terus bidang volume. Nah, ini kita cuma mengukur tiga macam ini saja ya. Tetapi konsepnya adalah di sini kita tarik untuk mengukur, kita harus menaruh sesuatu di poin-poin di luarnya untuk mengukur apa yang terjadi di dalam tiga poin ini tadi. Kalau kita mengukur garis ya ditarik garis di luar garis itu titik untuk mengukur kuantitasnya. Nah, saya bilang kuantitas ya, bukan arahnya dulu, kuantitas. Ya. Oke, dari situ nanti kalau kita sudah bisa melihat titik di luarnya, ya, kita bisa mendapatkan
poin atau poin-poin atau perhitungan dengan percobaan atau prediksi-prediksi yang dikeluarkan oleh beberapa analisis matematikanya ya. Dan nanti masuk ke bagaimana konsep matematikanya pada teori bidang elektromagnetik. Jadi memang lebih dalam ya. Jadi lebih dalam dari fisika listrik ya. Teori medan magnetik. Ya dari sini sudah cukup jelas ya konsepnya hanya seperti itu saja. Kalau kita ingin melihat volume ya bukan dari di dalam volumenya itu kita ngukur tapi ditarik dari luar. Oh seperti ini ya dengan menggunakan konsep-konsep. Nanti saya jelaskan sebagian saja nanti konsep-konsep matematikanya. Yang jelas di kalkulus dan matematika teknik sudah disinggung itu untuk menghitung. Nah kalau kita menganalisis listrik dan magnet ya di dalam konsep teori medan magnet ya kita toolsnya yaitu tadi menggunakan analisis vektor. Ya kalau analisis vektor di dalamnya banyak matematikanya ya. Jadi mengapa analisis vektor itu dijelaskan lumayan lama, nanti bisa 4 pertemuan atau 5 pertemuan sendiri itu nanti. Itu pun kalau saya menjelaskan cuman 10% dari total itu sudah bagus sekali. Ya 90%-nya kalian harus memperkaya dengan membaca referensi dan berlatih. Oke, terus apa lagi? Misalkan dalam konsep medan magnet ya, gejala fisis ya, gejala fisis itu gejala-gejala yang tampak ya. Ya kita memang perlu disyukuri. Kita belajar teori bidang elektromagnetik itu kita nggak melihat apa-apa ya, kecuali melihatnya menggunakan alat ukur yang istilahnya menghitung barang nggak kelihatan. Oke, saya cas dulu laptop saya. Oke ya, jadi di dalam gejala-gejala fisis bidang elektromagnet itu kita bisa memandang beberapa besaran fisika yang terlibat ya. Ya ada kaitannya dengan fisika ya. Misalkan apa itu di situ? Ada gaya momentum. Ya. Itu kan gaya momentum itu adalah besaran vektor ya. Nah, artinya dengan memandang besaran fisis itu tadi sebagai vektor, maka apa? Maka fenomena fisika yang terjadi seperti misalkan gerak peluru ya. Itu kan bisa kita kita amati secara baik-baik kalau misalkan peluru itu kan pada saat dilontar pertama oleh pistol itu kan momentumnya dengan sampai akhir kan terjadi pengurangan ya. Jadi nggak semua momentumnya sama antara pertama peluru dikeluarkan dengan sampai di ujung panelnya. Nah itu sama nanti di konsep elektromagnetik. Bagaimana arus nanti keluar merambat, gitu ya. Memahaminya adalah seperti itu dengan fisika. Jadi kalian harus bisa menggabungkan dua itu tadi antara fisika dan matematika. Nah, namun demikian nanti apa terjadi kalau misalkan problem fisika yang melibatkan besaran-besaran vektor itu nanti memerlukan kajian analisis vektor ya kan. Nah, itu nanti ya masuknya yang menjadi rumit kalau ada analisis vektor. Ya. Misalkan hukum Newton itu kan F sama dengan M kali A ya. Nah, itu kan sering kita gunakan untuk melihat nilai mekanik sebuah gaya ya kan. Nah, itu kan nggak sesederhana itu F sama dengan M kali A. Kita harus tahu resultannya bagaimana. Ya kan? Kita harus mencari komponen-komponen gayanya. Nah, seperti itulah nanti analisis vektor itu menjadi salah satu tools untuk mengerjakan soal-soal di medan. Terus tadi ya, singkatan-singkatan sudah saya jelaskan. Terus apa lagi? Oke, saya akan mencoba menjelaskan tentang besaran-besaran vektor yang ada di medan magnet. Ya, simbol-simbolnya, biar kalian paling nggak tahu mengenal itu apa saja sih konsep-konsepnya. Maksudnya istilah-istilahnya itu. Mungkin selama ini kan mungkin belum tahu ya kalian. Oke, ya ada di sini. Nah, ini kadang suka
Nah, ini tergantung ya nanti. Nah, ini seperti ini misalkan nomor 1. Ini kalau nggak paham, nah nanti mungkin di soal ceritanya mungkin ini kalau kalian membacanya ini pasti vektor A ya. Tapi memang ini vektor, sesuatu satuan yang ada garis panahnya di atas adalah sebuah vektor. Kalau tidak ada ya skalar. Gitu ya. Ya, di sini misalkan ini adalah biasanya, saya katakan ini biasanya, tetapi nanti di sebuah soal bisa dijelaskan dengan apa? Dijelaskan dengan ranah tertentu. Misalkan ini ternyata bukan itu gitu ya nanti. Nah, ini di sini adalah magnetik potensial magnet. Nah, ini vektor ya, satuannya adalah Weber per akan. Terus nanti ada 2 yang sering kalian temui, nanti ada ini. Ada yang tahu ini simbol apa? Ada yang tahu ini simbol apa? Oke. Wah, ini nggak baca buku referensi ini. Ya. Nah, ini padahal sudah saya berikan buku referensinya ya. Kalau sampai saat ini kalian belum punya buku referensinya ya berarti ya harus ada niat yang tulus ya untuk belajar medan magnet ya. Kalau kalian nggak dibantu buku referensi, ya tahu sendiri nanti akibatnya. Saya nggak memaksa, kalian sudah mahasiswa, tapi saya sudah memberikan buku referensi, itu harus kalian baca. Ayo, ini saya tanya ini, B itu apa? Ini besaran apa? Vektor apa skalar? Wah, ini saya kayak radio ya. Saya bicara sendiri ya. Harusnya memang interaktif ya. Tujuannya ini saya buka kameranya biar interaktif. Nah, coba saya panggil Mas Dan Tombak magnet, ya. Pak. Apa? Siapa tadi yang Medan magnet, Pak. medan magnet? Ini masih jauh ya. Medan magnet itu apa artinya? Nah, ini medan magnet apa gitu? Nah, itu medan magnet secara umum ya. Jadi kalau B itu adalah kepadatan atau kerapatan. Kuning nggak enak ya. Kerapatan flux. Nah, kalau langsung ngomong medan magnet ya kurang benar ya. Oke, nanti dicari ya. PR-nya nanti apa itu kerapatan flux. Kita harus tahu. Satuannya apa kira-kira? Weber per meter persegi. Atau kalau kalian sering menemukan istilah Tesla atau T saja, Tesla. Oke, nomor 3 adalah ini. D. Ini langsung saya jawab sendiri ya. Nanti kalau tanya tambah lama nih nanti. Kalian nanti nyatetnya bisa nanti aja. Kalian simak aja. Nah, di sini adalah apa? Kerapatan flux is. Jadi dalam medan magnet itu kita belajar 2 bab besar ya. Teori medan magnet dan medan listrik. Ya, kebalik ya, medan listrik dulu baru medan magnet. Jadi nanti harus 2 bagian besar itu. Bisa membedakan antara 2 bab listrik dan bab listrik dan bab magnet. Oke, satuannya apa ini? Kerapatan flux listrik.
Satuannya apa kerapatan fluid listrik? Satuannya adalah Kolom, Pak. kolom apa? Kolom aja. Kolom per. Oke lah, nanti masih banyak ya, ada electric field, ya, intensitas, ya, ada intensitas, ya, intensitas medan listrik, ya. Intensitas medan listrik, satuannya adalah volt per meter. Terus nanti ada apa lagi ya? Ada Lorentz ya, gaya Lorentz. Ya, ya saya tulis istilah bahasa Inggrisnya aja, Lorentz force. Nah, ini sama satuannya adalah Newton. Tapi dia di sini hubungannya dengan gaya listrik. Ya. Oke, yang nomor 6 ya sudah jelas arus ya, atau ampere, elektrik, arus listrik. Satuannya ampere. Terus saya lanjutkan di bawah, yang nomor 7 adalah apa? Ada J. Nah, ini baru. Nah, ini adalah nanti berkaitan dengan sebuah volume. Ya. Ada atau bidang luasan juga bisa ya kita ukur bahwa dia di sini adalah untuk apa? Mencari nilai kerapatan apa? Kerapatan volume arus. Ini jelas vektor ya, karena memiliki ya besaran-besaran yang kita lihat semua banyak yang vektor ya. Satuannya adalah ampere per meter persegi. Jadi nanti kita harus bisa berpikir logika ya. Kalau kata kalimatnya aja kerapatan volume arus. Ya. Volume arus yang masuk pada sebuah bidang. Berarti berapa ampere per luasannya? Ya, berarti kan ampere per meter persegi. Nah, seperti itu. Terus juga ada 8, ada yang ke-8 adalah Ki. Nah, sudah jelas ya. Ki itu adalah apa? Kalau Ki nggak bisa kebangetan ini, fisika sudah ya. Nggak saya jawab. Oke, muatan apa? Muatan listrik. Muatan listrik, ya, satuannya kolom. Terus yang nomor 9 juga nanti ada pointing vector. Ya. Pointing vector itu menunjukkan nilai titik poin yang merujuk sebuah ke nilai unit vektornya itu sendiri ya. Satuannya Weber per meter persegi. Oke, ya itu saja yang paling penting ya. 9 poin itu nanti istilah-istilah atau notasi-notasi pada bidang elektromagnetik yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian ketahui di materi elektromagnetik lainnya. Nah, juga nanti ada beberapa hukum-hukum, misalkan hukum Gauss, hukum Faraday yang kalian harus juga bisa pelajari untuk mengkaitkan antara nilainya. Oke, di analisis vektor sudah dibahas ya bagaimana perkalian hasil cross product dan dot product ya. Di situ artinya nanti kaitannya dengan teori Beden-Medan ya pada di diferensial dan perumusan integralnya nanti bagaimana. Saya rasa kan analisis vektor sudah. Jadi nanti analisis vektor akan saya lanjutkan setelah ini ya, setelah saya menjelaskan bagaimana persamaan tentang diferensial dan perumusan integral. Diferensial dan perumusan integral. Oke. Kalau di sini pada operasi vektor itu sebenarnya kan untuk menggali, mengeksplor teori-teori pada bidang magnet ya. Tetapi kita untuk melakukan pendekatannya ya, kita harus mempelajari proses bagaimana mengkaitkan antara teori diferensial dan teori integral ya. Kita harus bisa juga melihat bagaimana perbedaan bentuk diferensial dan bentuk integral. Artinya nanti ada persamaan yang bisa mengaitkan bagaimana persamaan-persamaan dasarnya yang kita pakai di dalam teori diferensial dan integral. Misalkan kita menunjukkan bagaimana
mengetahui proses charging dari sebuah arus listrik. Ya, kan menggunakan rumus ini. Itu jadi sudah jelas C apa, nggak saya ulang ya. Tidak ada, sama dengan apa? Minus. Nah, ini kan sebuah turunan ya. 0 per Oke. Nah, di sini adalah apa? Sudah saya jelaskan bahwa di sini adalah J adalah volume apa? Volume sebuah arus listrik ya, atau massa arus. Ya. Dan rho-nya itu adalah massa jenis. Ya. Persamaan itu bisa ditetapkan sebagai perbedaan dari dua jenis arus pada sebuah poin yang sama. Ya, titik yang sama. Jadi untuk menghitung massa jenisnya itu bisa kita menghitungnya itu kan bisa berubah-berubah, masanya berubah terhadap apa? Waktu. Selalu ada komponen waktu. Selalu berubah masanya terhadap waktu. Ya. Nah, itu kaitannya kalau di integralkan menjadi seperti ini. Kalau kita turunkan menjadi integral volumenya ya, menjadi do C. Ingat kalau diintegralkan berdasarkan volume, di belakangnya menjadi apa? Di matematika, teknik atau kalkulus. Kalau diintegralkan, ini integral ya, integral volume. Itu. Dan minus integral karena minus ya. Rho per Nah, kita bisa melihat di sini dengan mengimplementasikan perbedaan rumus atau perbedaan pendapat mengenai beberapa rumus ya. Tetapi kita sepakat aja kalau mengubah nilai volume integral pada sisi kiri ke dalam permukaan integral tertutup. Jadi kalau tertutup bisa seperti ini nanti. Nah, ini kan surface. Kalau S itu S, surface ya, permukaan. Kalau V adalah volume. Nah, S ini adalah surface, permukaan, jadi luasan. Menjadi apa? D dot ds. Ini ada. Min do per do P-nya keluar. P rho D. Nah, itu nanti secara detail akan saya jelaskan lagi nanti. Itu hanya beberapa menyinggung bagaimana kaitannya dengan teori-teori diferensial dan teori integral. Dan kita sudah tahu misalkan dia di sini hukum arus kalau dikaitkan dengan integral diferensialnya kan menjadi seperti arus sama dengan min do I per do ya, do T. Ya, muatan yang berubah terhadap waktu. Jadi arus itu perubahan antara muatan bagi waktu dalam kondisi mundur. Nah. Oke ya, jadi PR-nya adalah seperti itu tadi. Kalian juga harus tahu bagaimana persamaan bidang magnetostatik dan persamaan bidang elektrostatik. Nanti ini ya tugasnya. Satu, tulis semua persamaan bidang elektrostatis. 2, persamaan bidang bukan elektromagnet ya sebenarnya. Seperti ini aja bidang magnetostatis. Nah, ini nanti tugasnya juga ya. Nanti saya beri linknya.